Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Kayaknya paling enak mystery reading terus ya. Penuh dengan kejutan-kejutan walaupun mungkin kadang temanya ya agak mirip-mirip. Oke, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Silau layarnya. Sebentar, Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung. Buat kalian yang baru singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, yang udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift thank, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Aku disclaimer dikit ya sambil shuffle kartu. Biasa readingan aku pasti antara kamu dan dia, siapapun dia. Jadi sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini, ya. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku karena ini energi ribuan orang, ribuan viewer ya. Terus buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kenapa itu energi dia begono? Pakai perban, hati tertusuk-tusuk. Oke. Ups, loncat. Energi kalian malahan belakangan ini bagus-bagus terus kalau aku lihat ya, dari dibanding energi dia. Tuh lihat, gak enak sekali. Oke, energi kamu dan dia di sini ya, ada temperance. Ada kestabilan yang tidak stabil. Gimana tuh Mi? Ada kestabilan yang tidak stabil ya. Ini ada sesuatu yang kayak mengalir terus hubungannya, tapi nggak tahu muaranya di mana, dermaganya di mana. Kamu ngerasa stabil, balance dalam hubungan kamu sama dia, tapi di satu sisi lain juga kamu ngerasa kayak ada situasi yang nggak adil, nggak fair, atau kayak ngerasa nggak seharusnya kamu diperlakukan seperti itu, ya. Oke, kita lihat energi dia di sini ada 9 of Wands, ada energi recovery, ada energi healing, perbanan, pakai perban si Bagong. Ya, ada energi lagi banyak mengamati juga dalam situasi healingnya dia atau recovery-nya dia. Lagi kayak ada rencana membuka satu persatu tirai, membuka satu persatu kayak mungkin batasan-batasan, mungkin blokiran-blokiran atau sesuatu yang selama ini dia tutup. Ya, itu dia. Bisa jadi komunikasi, sosial media, atau apapun juga. Kemudian sini ada Three of Swords. Beberapa mereka lagi kecewa atau terluka, ya, tentang ekspektasi atau tentang pekerjaan atau tentang apapun juga. Ada ketidaknyamanan yang dia rasakan dari satu harapan, atau bahkan ada yang terburuk adalah bisa jadi mungkin dia dihadirkan situasi third party. Kemarin mungkin third partyin kamu, sekarang giliran dia di third partyin. Ya, ada kekecewaan yang dalam. Ini banyak hujan, artinya lagi sedih. Kemudian di sini ada Five of Swords ya. Ini dia orangnya manipulatif memang ya.
Ada situasi di mana lagi ngatur strategi, lagi banyak takut kehilangan. Bisa jadi takut kehilangan harta, kehilangan perasaan, atau kehilangan-kehilangan lainnya. Jadi kayak mungkin dia baru saja mengalami kehilangan, tapi dia lagi mencoba menjaga ya apa yang masih tersisa di dalam diri dia itu. Dan dia lagi pasang ancar-ancar nih. Ada strategi yang sedang ingin dia lakukan atau dia layangkan dalam kehidupan dia. Kemana pun arahnya ya. Energi kalian di sini ada Ace of Cup, ada rezeki mengalir deras kalau untuk finansial, tapi kalau untuk perasaan aku rasa kamu lagi mencoba untuk move on nih, atau sudah menjalin satu hubungan baru. Ada energi orang baru masuk, kalau belum masuk siap-siap. Kayaknya bakal kehadiran orang baru, karena di sini juga ada magician nih. Ada new beginning akan masuk ke dalam diri kalian, dan strength. Ada seseorang yang akan mencoba meluluhkan hati kamu kembali. Ya, ada cinta baru, ada langkah baru, ada seseorang yang ingin meluluhkan hati kalian, atau kalian yang akan meluluhkan hati seseorang yang mungkin saja seseorang ini menurut kalian biasanya tidak mungkin luluh, tidak mungkin mau, atau tidak bisa ditaklukkan. Tapi kali ini bisa ditaklukkan. Seperti itu. Luluh, meluluhkan. Oke, kita lihat situasi kalian. Kenapa ini sayang? Udah berapa ini? Oke, di sini ada bird. Kemudian ada the ponic. Kemudian ada girl talk. Kemudian ada the dragonfly. Kemudian di sini ada Starbat in the back. Ini kayak ada pesan buat aku juga. Tadi siang aku tadi pagi nyiram tanaman di halaman. Aku juga ketemu capung. Oke, bottom of the deck energi kalian the snake ya. Nih konektor antara kamu sama dia, di sini ada kompetisi. Ya, artinya ada situasi pilihan. Snake juga menggambarkan tentang adanya toxic relationship. Enemy yang tadinya cinta, sayang, tapi bisa jadi musuh. Ada yang memintar-mintarin, ya gimana sih? Ya, ada yang mungkin saking pintarnya ya, jadi kayak ngerasa bisa melakukan kebohongan-kebohongan juga bisa ya. Atau apa ya yang dia lakukan secara negatif dari kepintarannya tersebut gitu. Kemudian di sini ada the other woman, artinya ada third party, ada orang lain. Jadi nggak harus woman ya, maksudnya aku jadikan ini the other person. Jadi ada orang lain juga hadir dalam hubungan kalian. Kemudian di sini ada bot tentang receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issue. Ya, ini hubungan kalian mungkin udah pada berproses move on atau udah berniat untuk move on. Seperti itu. Dan di sini kalau tentang energi kalian, aku lihat ada ini ada isu yang mau datang, closure dekat. Artinya ada seseorang yang mungkin mau menghampiri kalian. Entah ini memberi kabar baik atau kabar buruk. Aku rasa dari dia. Tapi kalau bot ini juga menggambarkan waktu ketika atau saat sedang lengkap ya, menjalin hubungan sama dia. Itu dia suka lari-lari sana sini, ikut arah mata angin. Jadi kalau angin bilang gini, dia ke sini. Trust issue-nya kuat gitu ya, jadi gampang terpengaruh dan masih suka nanclep sana sini. Jadi kayak belum punya dermaga yang tetap gitu ya. Kemudian di sini ada the ponic, new fast tentang rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Ya, ada seseorang yang lagi mencoba untuk merubah pikirannya, mindsetnya, pola pikirnya. Ada yang mencoba untuk renewal lagi atau new fast lagi, ya, transformation. Ini ada kuat banget nih, ada yang pingin balik ke kalian atau pingin datang. Tujuannya apa nih? Nanti kita lihat. Girl talk di sini juga time with friend, moving on, lagi-lagi nih moving on ya, happily single. Apakah kalian berada di posisi itu?
Tapi dalam situasi singlenya ini yang aku lihat masih ada mengenang momen-momen tertentu. Tapi kalian berupaya untuk melepaskan hal tersebut, menikmati waktu-waktu bersama teman atau sama keluarga ya, quality time. Nih energinya masih situasi sudah berjedah atau berpisah. Kalaupun ada yang sedang bersama tapi kayak ada keraguan-raguan yang besar atas hubungan tersebut. Ya, seperti kamu ngerasa ada sesuatu yang gak beres atau masih ada yang ditutupin. Oke, kemudian sini The Dragonfly tentang finding out ya, coming to light, change, heal ya. Ini dia, ada yang berubah pikiran lagi, kemudian ada yang ingin datang lagi, yang kemarin mungkin hubungannya gelap, hubungannya nggak jelas, hubungannya tanpa status atau apapun, tapi sepertinya gambarannya kayak mencoba untuk maju. Udah berapa kartu nih gambaran pengen maju. Siap-siap lah kalian. Kemudian ada Stab It in the Back. Ini juga tentang heartbreak ya, pain. Hubungannya sudah berakhir, hubungannya menyakitkan, separation, sudah berpisah, deception. Seseorang ini menyembunyikan sesuatu di belakang kalian, menusuk kalian dari belakang. Ada yang tikung-tikungan, ada yang jaga jodoh orang. Banyak shocking attack yang terjadi dalam hubungan kalian. Hubungannya kayak kesetrum, kaget-kaget. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Empress. Kemudian ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Four of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak berbeda usia, banyak single parent. Yang nonton orangnya itu aja nih pasti nih. Hubungannya stuck ya, hubungannya nggak bergerak. Siapapun ya, kalaupun lagi baru naksir-naksiran, tapi kayak mungkin kok belum ada progres, belum ada perkembangan. Karena aku juga ngelihat karena energi kalian ada gambaran-gambaran orang baru seperti itu ya. Kemudian di sini dengan Three of Wands aku lihat banyak rencana, banyak planning, tapi kayaknya untuk sampai kepada titik planning tadi sepertinya banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan, atau banyak sekali lah perubahan-perubahan yang terjadi dalam konsep hubungan kalian. Yang tadinya tulus jadi modus, yang tadinya sayang jadi cuek, yang tadinya begini jadi begitu ya. Ada perubahan-perubahan separuh jalan itu ya. Kemudian ada Ten of Swords nih, ada situasi menyakitkan, ada situasi yang membuat kamu tidak nyaman. Entah apapun yang sudah dia hadirkan, yang jelas di sini hubungan ini benar-benar seperti memang kamu ngerasa ini buang waktu, atau kamu ngerasa ini benar-benar kayak apa ya, satu penyesalan besar yang kamu rasakan. Kenapa harus ketemu sama dia sih gitu. Di saat sebenarnya kamu punya harapan besar ketika kamu lagi mencoba untuk move on, atau kamu merasa bahwa dia ini harusnya memberi atmosfer baru untuk patah hati sebelumnya atau untuk kehampaan sebelumnya ya. Jadi kamu meletakkan harapan besar dalam hubungan ini sama dia, tapi nyatanya ternyata masih, atau dia tidak seperti yang kamu harapkan. Seperti itu. Ini ada satu persatu yang digerogotin atau yang diporotin nih. Apapun itu ya. Ada beberapa juga nih hubungannya berdasarkan ketertarikan fisik atau apa ya,
Ketertarikan fisik ya udahlah ya, dari wajah sampai ke badan, sampai ke tubuh ya, keseluruhan. Senang sama yang bersih-bersih, senang sama yang cleansing, cleaning, senang sama yang glowing ya. Jadi kayak dia ini seseorang yang pantang lihat jidat licin kalau aku lihat sih, seperti itu. Kemudian gampang terpengaruh trust issue juga ya. Ini ada pengorbanan yang kayak, tapi nggak banyak sih, cuman beberapa ya. Aku lihat ada pengorbanan yang nggak tanggung-tanggung nilainya nih. Ada yang sampai berani meninggalkan keluarga sendiri demi dia, tapi nyatanya dia nggak memberikan effort yang sama, ya. Nah, yang jelas di sini ada satu penyesalan besar dari pengorbanan yang bukan sekedar cuman, oh ya udah begini doang. Misalnya kan ada level-levelnya tuh pengorbanan. Nah, ini aku lihat ada satu pengorbanan tuh yang luar biasa banget ya. Ini yang membuat kamu mungkin berada di satu titik penyesalan tadi. Itu. Kemudian sini ada Five of Swords, kalian juga berdealing sama seseorang yang manipulatif ya. Banyak strategi atau banyak hal-hal yang dia tutupin. Player juga atau playing victim. Terlalu banyak alibi yang dia buat, terlalu banyak alasan. Bahkan kadang-kadang alasan atau alibi yang dia lakukan tidak make sense. Katakanlah dia mungkin amatir. Misalnya hari ini ngebohongnya A, besok ketika ngomongnya kok beda lagi gitu. Jadi yang benar yang mana? Kadang-kadang mungkin ada keceplosan-keceplosan yang terjadi ketika ya dia memberikan satu alasan-alasan kepada kamu. Nah, disinilah mungkin ya kamu ngerasa ini pasti ada yang nggak beres, ini pasti ada something. Entah secara kamu ngebongkar atau terbongkar dengan sendirinya. Aku lihat ya memang situasi itu akhirnya membuat ketahuan tentang aib dia mungkin, atau tentang rahasia dia mungkin, atau latar belakang, atau apapun yang dia tutupin. Ya, ini hubungannya nggak bergerak, diam di tempat, stuck banget. Ini juga Four of Coin menggambarkan bahwa dia kayak pengen kenyang sendiri, kenyang sendiri ya. Dia pengen segala sesuatu itu masuk ke dalam diri dia aja, ke kantong dia aja, atau apapun lah yang bisa dikatakan itu adalah menguntungkan diri dia. Kalau tidak menguntungkan, dia tidak tertarik. Jadi menguntungkan ini tidak melulu tentang yang namanya materi atau material thing, ya. Bisa jalan sama kamu, ya, atau bisa ada sexual chemistry, itu juga menguntungkan, ya. Jadi kayak hubungan ini nggak berdasarkan dengan ketulusan yang benar-benar tulus. Jadi kalau cuman tulus, maaf kata ya, mungkin dia akan memilih seseorang yang bisa dikatakan tanpa harus memandang fisik. Seperti itu. Tapi di sini memang ada sesuatu kebanggaan yang dia rasakan ketika bertemu sama kamu tuh, seolah kamu itu juga adalah sesuatu sumber harapan buat diri dia. Ya, nggak melulu tentang sisi negatif dalam diri dia. Kadang aku lihat juga dia kayak ngerasa ketika ketemu sama kamu tuh ada satu perubahan besar yang ingin dia lakukan. Tapi sayangnya tadi di tengah jalan changing ya, ada perubahan-perubahan. Apapun yang menggiring perubahan tersebut, entah dari karakter satu sama lain yang tidak cocok, atau vibrasinya tidak sama, atau hal-hal lain yang menurut kamu memang kayak nggak sepemahaman lah antara kamu sama dia. Ya, begitu juga dia. Wih. Oke, di sini ada Two of Coin. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Page of One, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Hierophant, Taurus. Kemudian di sini ada Three of Swords, keluar 2 Three of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Masih pingin menumbuhkan rasa, ya.
So, apapun energi dia yang terjadi di sini, ini menggiring dia kayak ingin kembali ke satu situasi di mana dia pernah merasakan The Empress ini sama kamu. Di mana ketika dia merasakan The Hierophant juga sama kamu. Merasakan adanya ketenangan, merasakan adanya naungan, ya, atau kamu ngayomin dia, atau kamu memberikan banyak motivasi apapun bentuknya, entah itu support system, kontribusi, atau feedback lainnya, ya. Dia lagi dalam situasi overthinking saat ini atau berjuggling dengan situasi pilihan. Apapun pilihan dia lebih mengacu pada satu tindakan yang ingin dia lakukan. Ya, apakah tindakan ini nantinya ke arah mendekati kamu, datang ke kamu, memperbaiki hubungan, atau apapun juga. Tapi di sini tadi dari kartu yang hitam ini, Oracle, aku melihat gambaran sepertinya memang ada pergerakan yang ingin dia lakukan terhadap koneksinya sama kamu. Ya, oke, kita cek dulu energi kamu dan dia. Sorry, kamu dan dia, kamu aja. Ya, main energi kalian di sini ada Four of Cup. Lagi fokus sama diri sendiri, ya. Kalian juga lagi dihadapkan dengan situasi pilihan, tapi kalian nggak ingin memilih. Nggak tahu apakah lagi jual mahal atau kayak enggan dulu, nanti dulu, ntar aja. Ya, ada pilihan-pilihan yang mau datang atau mau masuk, tapi kayak kalian lagi tidak di dalam posisi ingin memilih apapun. Lebih memilih diri sendiri, ya. Ada kesadaran yang sedang dia rasakan di sini. Mungkin dia lagi banyak melakukan doa, pengharapan, atau bahkan dia sudah mulai ngobrol sama seseorang, konsultasi sama seseorang, konsultasi. Lebih kepada kayak minta pendapat-pendapat, ya, tentang masalah atau tentang yang situasi yang sedang dia hadapin. Ada penyesalan dalam diri dia, mungkin dia childish atau egois lah, katakan kekanak-kanakan selama ini. Ini yang membuat dia kayak, aku kalau terus-terusan berada di dalam diriku, dalam sikapku, nanti aku nggak dewasa-dewasa. Jadi kayak dia lagi mencoba untuk melakukan suatu pendewasaan, tapi butuh bantuan, motivasi atau masukan-masukan dari seseorang yang dia percayai. Seperti itu. Kenapa? Aku lihat ada luka batin yang dalam diri dia. Three of Swords ada 2, ya. Ada situasi, ya, lagi-lagi ujung-ujungnya pasti mungkin karma, ya. Ujung-ujungnya kayak dia ngalamin situasi yang gak nyaman, gak enak, terluka, kecewa, disikut, atau ditikung juga, atau dikhianatin juga oleh pasangannya, atau seseorang yang bersama dia, rekannya, atau apapun juga. Jadi kayak dia ngerasa bahwa kok hidupku gini-gini aja ya. Kok kayaknya gak ada kemajuan, yang terjadi malah mundur, yang terjadi malah kayak gak bangkit-bangkit. Merenungi, ya, dengan menyikapi diri sendiri dengan apa yang terjadi dalam diri dia, ini pun masih berjibaku dengan yang namanya ego, sehingga kayak dia kayak, aku kayaknya butuh sesuatu angin segar deh, ya, entah dengerin ceramah, dengerin YouTube, atau memang benar-benar langsung ngobrol dari sama orang, supaya aku bisa dapat gambaran nih apa yang mau aku lakukan. Karena yang terlihat sih ada kebingungan dalam diri dia untuk melakukan apapun dalam kehidupan dia. Itu kilasan kehidupannya banyak banget ketangkap di sini, ya. King of Cup, ada yang menyarankan dia untuk kembali sama kamu, atau menyarankan dia bahwa kemarin itu kamu bagusnya sama siapa menjalin hubungan. Jika memang kamu kemarin berada di situasi kompetisi, coba perbaiki hubungan kamu sama dia. Atau minimal kalau tidak diperbaiki atau renewal atau kembali, minta maaf lah, ya, supaya hidup kamu tenang, supaya hidup kamu nyaman, supaya hidup kamu enak. Habis itu berubah. Perkara kalian kembali lagi atau tidak, itu urusan nanti. Itu, ya. Cuman di sini kalau aku lihat sih memang benar-benar dia kembali kepada diri kamu, ya, dengan King of Cup ini masih memiliki perasaan. Tapi King of Cup-nya gini nih, ada kura-kura, jadi agak slow motion energinya. Jadi ini kalau aku lihat sih sebenarnya lebih kepada ingin memperbaiki hubungan. Tapi apapun ya, hubungan tersebut bisa jadi hubungan pertemanan aja, atau hubungan silaturahmi. Tapi kayak lebih kepada dia harus benar-benar gak boleh lagi jadi orang yang jahat, nakal, atau yang gak baiklah dalam diri dia. Minimal dia harus menyatakan permintaan maaf, atau berbaikan, atau berdamai sama kamu. Itu, ya. Oke, temanya apa dong? Selalu pusing kalau mikirin tema.
Aku lihat dia sih ingin mencoba memperbaiki hubungannya sama kamu ya, seperti itu. Tapi sayang sih sebenarnya ya, kembali kepada kalian ya, aku tetap kasih solusi atau kasih masukan lah, nggak, belum tentu solusi yang bagus juga dari aku. Kenapa sih banyak gambaran kadang-kadang ya, dia baru mau melakukan ini ketika energinya tuh udah buruk banget. Kemarin waktu senang kemana? Jadi kalian juga harus berpikir realistis ya, jangan cuman seneng, dia mau datang mau memperbaiki hubungan, asik. Jangan kayak gitu. Ingat dulu, nih orang mau memperbaiki atas dasar apa? Jangan kemarin ketika dia merasa senang-senang dia tinggalin kamu, begitu susah dia cari kamu. Itu ya, jangan sampai ada udang di balik tusuk sate. Oke, kita lihat ya. Alasannya kenapa sih ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu? Tadi sini terlihat sih masih ada perasaan sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya di antara ada beberapa pilihan, jadi kayak dia ngerasa kuatnya tuh ke kamu gitu, feelingnya, perasaannya. Kita lihat alasan dia ingin memperbaiki hubungan apa. Kalau bener banyak dengar suara WA aku, harap maklum ya, kenapa aku tidak silent. Aku agak kapok, agak trauma. Dulu pernah kalau namanya reading atau hal-hal penting, biasanya aku silent, ternyata aku lost sesuatu yang membuat aku menyesal. Jadi sekarang aku tetap nyalain, kadang-kadang aku sempetin lihat, kalau nggak penting banget, nggak urgent banget, ya udah abaikan. Ya, kemarin ada yang nanya, pernah, kenapa nggak di silent aja Mi, gitu. Ya, ada alasan tertentu saya. Oke, di sini ada 2 of One, Aries, Leo, Sagittarius, 5 of One, masih Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada The Temperance. Banyak, masukin lagi. Kartunya suka lengket-lengket. Kemudian ada Six of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn, tuh kan baru dibilang Six of Coin, butuh bantuan ya. Kemudian di sini ada Justice, ada hukum alam, hukum semesta yang sudah dia dapatkan, dan di sini juga dia akhirnya kayak sudah berpikir bijak ya, mencoba untuk berpikir bijak terhadap apapun yang dia hadapin. Oke, ada Libra ya. Alasan dia kenapa sih ingin memperbaiki hubungan sama kamu? Ya karena di sini ada 2 of One ya. Udah capek perang, udah capek berkonflik, udah capek dihadapkan dengan situasi harus memilih atau menyikapi. Dan di sini pun kalau misalnya dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu, dia tahu kok bahwa kamu itu masih punya harapan untuk menerima dia kembali. Kayak gayung bersambut. Seperti itu. Bukan membutuhkan waktu singkat ya untuk dia melakukan sikap atau tindakan ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Sebenarnya berat sih dalam diri dia, entah ini karena ego atau apapun yang sudah dia lakukan sama kamu. Itu tuh bukan sesuatu yang kayak dipingin datang aja gujuk-gujuk terus datang. Padahal enggak gitu. Sempat mengalami kayak masa-masa drain atau kayak konflik batin dulu, berani nggak ya, harus nggak ya, wajib nggak saya, nggak sih gitu. Jadi kayak banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan hanya untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Ya karena apa? Tadi ada ego, ada segala sesuatu yang berkecamuk dalam diri dia. Kemudian sini ada 5 of One ya. Alasan dia ingin memperbaiki hubungannya sama kamu ya karena memang dia konflik batin dalam diri dia, mungkin mengacu pada sesuatu yang pernah dia lakukan. Karena tadi ada teguran dari seseorang, kamu paling banyak bikin salah sama siapa? Kalau kamu paling banyak bikin salah pada kalian yang lagi nonton di sini, maka ke dialah coba untuk memperbaiki hubungan, silaturahmi ya, ataupun memperbaiki hubungan renewal lagi itu. Kemudian alasan dia kenapa ingin memperbaiki hubungan sama kamu ya karena memang dia ngerasakan balancingnya sama kamu, temperance-nya sama kamu, vibrasinya sama kamu. Ya, mencoba mungkin kemarin merasa bahwa meninggalkan kamu dia akan menemukan vibrasi yang lain yang sefrekuensi sama dia, tapi nyatanya mungkin tidak. Jadi kayak kamu masih unggul di sini. Itu. Dan ini agak kurang enak nih, tapi mungkin nggak banyak lah ya.
Six of Coin ya. Ada yang ingin dia minta dari kamu, ya entah minta balikan, entah minta bantuan, atau ada sesuatu lah yang dia harapkan sama kamu. Jadi ini kembalinya sama kamu, memperbaiki hubungan sama kamu, ya bisa jadi juga minta maaf gitu. Yang jelas di sini ada sesuatu yang dia bawa, ingin dia sampaikan, yaitu dalam bentuk permintaan. Nah, permintaannya apa nanti kalian yang akan rasain sendiri. Dia mintanya apa ke kalian. Itu ya. Kenapa dia ingin memperbaiki hubungan ini dia ya. Sudah dapat justice dia sih. Sudah kayak dihukum sama semesta atau dapat teguran-teguran ya, bahwa kamu kalau nggak melakukan perubahan sikap dalam diri kamu, dalam akhlak kamu, tutur kata kamu dan lain-lain, kamu bisa gini terus hidup kamu, nggak akan berubah, nggak akan baik-baik saja, katanya begitu. Maka di sini akhirnya dia mempertimbangkan, memberanikan diri untuk maju, memperbaiki hubungannya sama kamu. Oke, kita lihat pergerakannya ya. Kira-kira pergerakannya seperti apa ingin memperbaiki hubungan sama kamu tuh. Oke, di sini ada Ten of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Beberapa di sini kalau aku lihat misalnya ada kenal sama keluarga, sama keluarga kamu atau apa, mungkin dia akan minta bantuan dulu lewat keluarga kamu atau ngambil hati dulu. Ya gimana caranya menciptakan kenyamanan? Ya kalaupun nggak lewat keluarga ya menciptakan kenyamanan sama kamu lah. Gimana caranya membuat kamu nyaman? Mungkin mulai kasih kode-kode, ngintip-ngintip status kalian seolah-olah memberikan perhatian, atau ada yang mulai bertanya kabar, berteman dulu, seperti itu. Naik of Swords tuh datang nih. Nanti kita lihat angkanya ya. Ada angka berapa patokannya. Pergerakannya di sini aku lihat sih lumayan ada beberapa yang cepat ya. Karena di sini ada Naik of Swords. Akhirnya dia memberanikan diri juga nih untuk terkoneksi sama kamu atau langsung memperbaiki hubungan. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Eight of Swords ya. Mencari jalan keluar dulu nih. cari strategi atau lagi banyak nanya-nanya gitu. Gimana ya kira-kira nih, kan tadi juga beberapa di antara kalian tuh berdealing sama seseorang yang masih suka percaya trust isu daripada dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang untuk melakukan sesuatu tuh dia harus bertanya ke temennya mungkin, atau bahkan bertanya pada diri sendiri, berani nggak sih gitu. Ini jadi kayak terkurung sendiri nih ya. Ini ada juga beberapa Gemini, Libra, Aquarius yang mungkin masih agak sedikit slow motion energi untuk datangnya. Karena di sini harus melepas dulu beberapa hambatan-hambatan yang sebenarnya datangnya dari diri dia sendiri, ya. Oke, kemudian di sini ada Queen of Cup. Pergerakannya nih langsung nih, ini yang berani banget nih, atau kayak yang ya biasalah kalau muka tembok tuh gimana sih, kujuk-kujuk datang, langsung nggak pakai minta maaf, balikan yuk, gua kangen sama lu, gitu. Ngopi yuk di satu tempat, kadang-kadang tanpa basa-basi, tanpa permintaan maaf, pergerakannya langsung kayak storm warning aja gitu, tiba-tiba muncul. Ini yang biasanya suka on off nih ya, tapi kuat sih aku lihat pergerakannya maju. Hanya 20% yang nyendat di sini. Yang nyendat itu kebanyakan tadi ya dari Gemini, Libra, Aquarius. Oke, kemudian di sini ada Hangman. Ada beberapa lagi ngintip-ngintip dulu, mengamati kamu dulu ya, stalking kamu dulu. Kira-kira kalau dia maju memperbaiki hubungan, reaksi kamu seperti apa nih gitu. Ya, jadi sambil mengamati situasi supaya dia nggak malu-malu banget, atau supaya dia kayak misalnya tiba-tiba kamu melakukan penolakan kan nanti malu tuh, atau misalnya jangan-jangan kamu sudah move on, tiba-tiba dia datang.
terjadi penolakan, mukanya mau dikemanain gitu. Ya jadi ini lebih kepada kayak sebenarnya pergerakannya banyak sih yang mau maju ya. Cuman aku lihat ada beberapa yang masih mengamati, ada beberapa yang masih konflik batin. Ada yang berani langsung ya, 60% berani datang nih. 40% masih mikir-mikir. Bottom of the deck energi dia di sini ada the moon. Lagi banyak lagi banyak loah, lagi banyak melakukan hal-hal di malam hari ya, entah telepati atau apapun juga. Tapi juga di sini kalau aku lihat masih banyak yang masih bersedih sama diri sendiri dengan situasi yang dia hadapin ya. Ada energi Pisces di sini sih yang aku lihat kalau untuk angka ya, tentang pergerakan dia di sini aku ngelihat angka 10 sama 8 ya, bisa jadi siapa tahu bulan 10 atau 10 minggu lagi, 10 hari lagi, atau paling lama 10 bulan lagi, 8 minggu lagi, bulan 8 atau 8 bulan lagi. Pokoknya kaitan angkanya 10 dan 8 ini tentang progres pergerakan dia ya. Kita cek zodiak. Oke, di sini ada Sagittarius, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Leo. Bottom of the deck-nya Aries. Inisial nama K, D, Q, R, E, Y, C, B, A, N, F, O. Bottom of the deck-nya O. Tetap ingat ya, sekalipun dia kembali, dia memperbaiki hubungan, jangan langsung senang. Pastikan dulu dia balik dengan versi terbaiknya, karena pada dasarnya semua manusia bisa berubah kalau memang dia menginginkan hal tersebut. Tapi kalian tidak akan pernah bisa merubah siapapun kalau bukan dirinya sendiri ya. 19, 12, 5, 1, 13, mau bilang 1, 3, 27, 26, 11, 37. Kata maksud decknya 24. Kita baca buku, kita bikin romantis. Halaman 185 masih tentang seni merawat sanubari. Layaknya kamu terkagum dengan sebuah buku, lalu kamu membaca halaman demi halaman buku itu, kemudian kamu sampai pada halaman terakhir dan ternyata kamu lupa telah membaca apa saja. Sama seperti dunia, kamu terkagum dengan dengan hari-harinya, sampai tiba saatnya kamu lupa telah merasakan apa saja. Itu karena kamu melewati hari tanpa menikmatinya. Hari ini aku ingin menikmati bagaimanapun perasaanku yang seutuhnya. Itu dia. Besok kita masuk ke bab baru menjadi bahagia. Oke? Ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Ai.